pokoknya sebelum dan sesudah mengenal magnet rezeki. Yang Iya, jelas luar biasa ilmunya ya Bu. Yang Masya Allah. awalnya kita tuh seolah-olah nggak punya arah ya. Mm-mm. Yang nggak punya arah, yang hanya apa setiap hari ngeluh, setiap hari pikirannya galau, yang nggak, misalnya sudah tahu tujuannya Allah, tapi gimana ya untuk sampai ke titik yang saya inginkan tuh kok belum ketemu gitu. Iya, Masya Saya Allah. cari ke Masya sana Allah. kemari tapi kok belum dapat gitu. Dan saya Mm. alhamdulillah itu dapat hidayahnya, saya tuh buka-buka Telegram gitu, ketemu dengan magnet rezeki. Dan setelah saya nyemplung ke dalamnya, Masya Allah, nyemplung bahasa saya ya Bu ya, Iya, itu sangat luar biasa. Masya Saya Allah. iya, jadi sedikit demi sedikit saya belajar apa itu namanya yang merawat terumbu karang, Mm. terus apa garis kebenaran ya Bu. Mm-mm. Dan paling paling banget saya suka itu adalah Garpu Tala. Iya. Seolah-olah saya tuh dapet banget jawabannya di situ. Dan saya pernah denger ya kalau apa-apa itu kalau kita punya persoalan suruh udah tanya Al-Quran belum seperti gitu. Saya pernah Mm-mm. dengar kata-kata ustadzah apa siapa gitu yang mau Mm. berbicara seperti itu. Nah sekarang saya tuh baru paham, sudah tanya Al-Quran atau belum, nah seperti itu. Jadi saya paham di sini sekarang dengan ilmu Garputala ya Bu ya. Dan Iya. saya ucapan terima kasih banyak untuk bimbingannya Bu Ria beserta Mm. CTMR yang lain, terutama gurunda kita Bapak Ustadz Nasrullah ya yang telah membimbing kita semua. Walaupun saya belum pernah ketemu dengan beliau, Masya Allah luar biasa ilmu. Iya, iya. Semoga gurunda kita berkah, disehatkan, dimuliakan, ditinggikan derajatnya juga untuk Bu Ria dan teman-teman yang telah membimbing saya kemarin ya Bu. Semoga sehat, semakin meluas ilmunya untuk teman-teman kita yang lain. Itu Mm. aja sih Bu. Amin, amin, Insya Allah. Nanti kita mau ada camp, Bu Eni. Kalau mau ketemu Pak Nas, boleh. Pak Agung, Bu Bebi, Bu Yuli, Bu Nur Miftahul Hayyanah. Eh, Insya Allah nanti pertengahan Februari. Monggo ya. Nanti teman-teman kalau mau butuh linknya, info ke saya. Barangkali ada saudara atau sahabat yang membutuhkan bertemu dengan Pak Nas, gitu ya. Kita tidak mengkultuskan seseorang, tidak, tapi kita sedang bertransaksi energi, gitu. Banyak sekali testimoni yang dirasakan setelah mengikuti camp offline ataupun online bersama Pak Nasrullah ya di komunitas Magnet Rizki ini. Ada yang testimoninya itu eh, apa namanya dapat proyek banyak gitu ya. Nah, ada yang testimoninya keluarganya makin yang tadinya cerai nggak jadi gitu. Ada yang testimoninya kesehatannya tadinya kanker jadi sehat gitu. Ada lagi teman saya testimoninya apa, Pak Bu? Pulang-pulang ke rumah, di rumah ketemu mata air coba. Tiba-tiba, tiba-tiba di rumahnya dia itu keluar air dan dan persis di depan rumah. Akhirnya sekarang beliau minum nggak pakai air pump tapi ke air dari rumah beliau tersebut. Yang kedalamannya itu mungkin cuma 6-10 meter. Masya Allah. Gitu. Itu luar biasa ya gitu. Karena sebetulnya kita ini adalah bertransaksi dengan seluruh alam ya. Yang kecerdasan yang kemarin IQ, ESQ, SQ, EQ ya. Itu adalah kecerdasan yang masih terpisah-pisah, teman-teman. Pak Taufik Pasya, pakar neuroscience, beliau membuat rumusan ada namanya kecerdasan bio apa gitu loh. Jadi kita dan seluruh alam itu menyatu gitu. IQ, SQ, apa itu masih seolah-olah sumber bukan apa, pokoknya masih terpisah lah antara kita dan alam gitu loh. Tapi sebetulnya kita dan alam itu adalah satu sama terhubung, teman-teman. Ya, nanti ilmu pengetahuan pun dalam fisika kuantum ya,
itu sudah mengarahkan bahwa kita ini adalah satu sama terhubung, teman-teman. Jadi apa yang kita ucapkan ini adalah sains ya, teman-teman. Suatu hal yang pasti. Dan apa namanya yang tadi Bu Eni katakan, itu saya merasa seperti dicemplung. Nah, cemplung, teman-teman ada nggak kata cemplung di Al-Quran? Ya, dicemplungin gitu loh. Ada nggak? Bu Baby bisa bantu saya, Bu? Atau teman-teman yang lain? Baik. Ini ya, kata cemplung di Al-Quran itu artinya sibghah. Ya, ada di Quran surat Al-Baqarah. Eh, di Quran surat Al-Baqarah juz 1 kayaknya ya, gitu. Sibghat Allah. Allah 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 memang Allah memang pengen kita itu nyemplung. Nyemplung kemana? Ke kolamnya Allah. Nah, kolam Allah ini ya ini. Kolam Allah ini adalah kolam yang penuh dengan rasa syukur, rasa sabar. Cuma sabar yang seperti apa, syukur yang seperti apa. Nah, di ilmu magnet rizki itu dibahas, teman-teman. SOP-nya bagaimana supaya sabar. Jadi sabar itu tidak hanya teori. Iya, tahu, Bu, saya harus sabar. Saya merasa sudah sabar. Nah, tidak seperti itu, tapi ada SOP-nya, teman-teman. Itu yang disebut dengan Bu Eni tadi, ada seperti saya seperti merasa diberikan petunjuk gitu loh. Selama ini saya tahu gitu. Tujuan saya adalah Allah, tapi bagaimana menuju ke sana gitu. Yang perlu saya lakukan adalah sabar, tapi bagaimana caranya gitu. Dan memang kuncinya itu adalah di menurunkan garis kebenaran ya. Mohon doanya nanti di tesis saya ya itu berbicara mengenai magnet Rizky dan amazing quantum ya mengenai kecerdasan kekinian ya, kecerdasan kekinian. Kenapa saya sebut kecerdasan kekinian? Teman-teman tahu nggak? Ini waktu kita lahir ya, waktu kita lahir dan kalau kita ke kampus lah ya, ke kampus, ke universitas, ada ilmu mata pelajaran fisika, mata kuliah fisika, biologi gitu kan ya, gitu. Terus sosial ya. Nah, itu ternyata munculnya jurusan-jurusan seperti itu tuh tidak serta-merta langsung muncul ya. Tapi munculnya jurusan-jurusan seperti itu, seperti ilmu fisika, kimia, biologi, kedokteran, segala macam, itu adalah muncul karena adanya persoalan. Ya, makanya di magnet rezeki itu tidak ada masalah. Yang ada itu adalah persoalan. Kalau masalah, energi kita tidak besar. Ya, nah kita adalah makhluk energi, teman-teman. Ya, kemarin kita sudah bahas bahwa kita adalah makhluk energi. Bagaimana caranya kita mengelola energi? Eh, apakah kita selama ini memancarkan energi atau malah menarik energi? Gitu. Maksudnya memancarkan energi itu berarti mensuplai energi, ya. Kalau menarik energi, kita malah minus, tidak positif, ya. Malah akhirnya menarik energi, gitu. Orang yang tadinya pokoknya ketemu kita ini jadi semangat atau malah jadi tidak semangat gitu. Ketemu kita ini malah memunculkan ide positif atau malah sebaliknya. Itu bedanya nanti di situ gitu ya. Bagaimana cara kita mengelola energi supaya kita ini punya energi yang memancar terus, kita bisa supply energi ya. Mungkin di hadapan kita ada orang yang -1 gitu ya, -2, -3. Apa itu -1, -2, -3? Itu ada di kurikulum Magnet Rizky, teman-teman. Ya, apa di pelatihan-pelatihan Magnet Rizky. Ketika di sini kita bertransaksi namanya aritmetika spiritual meter, ya. Ketika kita bertemu dengan orang yang -1, -2, -3, jangan sampai kita ikut-ikutan. Nah, selama ini kalau kita bertemu dengan orang yang -3, kadang kita ikut-ikutan, gitu.
Minus satu misalnya ya, saya kasih contoh sedikit spill ya. Minus satu itu gampang. Gini deh, misalnya gini. Kita bertemu dengan orang yang membenci kita, ya. Pokoknya nyinyir terhadap kita. Itu orang yang minus, teman-teman. Orang yang tidak plus. Nah, kita ini ikut-ikutan nggak? Nah, ih, kenapa sih dia kok enggak kayak sirik, kayak dengki ke saya? Salah saya apa ya? Gitu. Oke, you jual, I beli. Gitu ya Pak Agung ya gitu. Oke gitu. Eh, Emangnya lu doang yang bisa, gue juga bisa kali gitu kan. Sudah berapa tahun gue nahan-nahan gitu kan. Sekali dua kali kita bisa nahan gitu kan. Tapi kalau terus-terusan kayak gitu apakah kita masih bisa nahan Bu? Nah, itu hati-hati teman-teman. Artinya kita itu sudah ketarik energinya dengan lingkungan dan itu tidak baik. Tidak baik. Harusnya kita itu adalah supply energi. Jadi kalau misalnya kita bertemu dengan eh, seseorang yang tadi misalnya eh, tidak suka ke kita ya atau marah-marah ke kita. Nah, kita itu energinya harus selalu positif itu. Dan itu yang memang sedang terus kita perjuangkan. Gimana Bu Ria? Nggak mudah dong, gitu kan. Kita juga kan manusia biasa. Iya, betul. Makanya sama Allah, manusia biasa itu dikasih templatenya minus satu. Gitu. Nah, itu Bu Eni. Bu Eni sudah paham tuh apa itu minus satu. Itu di materi training Magnet Rizky, ya, yang kedua, teman-teman. Itu. Nah, jadi ketika kita mendapatkan energi tidak positif itu sebaiknya apa yang kita lakukan? Nah, saya kasih spill ya bocorannya itu yang kita perlu kita lakukan itu adalah apa Bu Eni? Apa? Pintu pertamanya Bu Eni apa? Halo Bu Eni. Kalau kita menemukan sesuatu yang tidak nyaman, menurunkan garis kebenaran gitu. Kok bisa Bu? Gitu. Supaya minimal ketika dia minus, kita harus plus. Ya, kalau minusnya seimbang, minusnya dia minus 3, terus kitanya plus 3, minimal berapa jadi temen? Minus 3 ditambah plus 3, 0 kan? Gitu. Nah, titik 0 ini yang minimal yang harus kita pegang, teman-teman. Yang harus kita miliki supaya kita ajaib. Itu. Jadi apa yang sedang kita lakukan adalah mencari jalan keajaiban. Halo teman-teman, hari gini gitu ya. Kita ini sekarang tinggal di teknologi yang penuh dengan keajaiban. Sesuatu hal yang dulu rasanya tidak mungkin ya, sekarang menjadi mungkin, sangat-sangat mungkin dan real. Dulu kita komunikasi itu kalau jarak jauh itu pakainya surat menyurat. Ya, terus geser lagi, kok canggih ya, ada telepon, gitu kan. Akhirnya pada saat itu kan wartel marak, gitu kan, gitu. Kemudian kok canggih ya, eh, kirim surat menyurat, nggak usah pakai tulisan, tapi bisa pakai HP. Wah, SMS marak, gitu kan. Oh, SMS kalimatnya hanya terbatas. Canggih lagi, muncul lagi, ada WA. Masya Allah. Jadi makin ke sini tuh makin canggih, teman-teman. Nah, kalau teknologinya makin canggih, apa kabarnya dengan diri kita? Kita ini makhluk ciptaan Allah yang tidak mungkin produk gagal. Itu, teman-teman. Apakah kita juga sudah menginstal diri kita sama canggihnya seperti teknologi di luar sana yang notabene ciptaan manusia, teman-teman. Padahal kita adalah ciptaan Allah. Gitu. Jadi penting sekali kita untuk meng menginstal menjadi lebih baik lagi. Nah, bagaimana cara menginstalnya? Ya ini ada di kurikulum Magnet Rizky, teman-teman. Supaya teman-teman ini ajaib. Itu. Hidup itu hanya sekali,
ya. Sebelumnya kita lahir di surga, sekarang nanti kita tujuannya adalah surga, tidak ada selain itu, ya. Dan pastikan hidup di dunia juga kita harus bisa merasakan surga. Kenapa harus? Ya kita nggak akan terulang, teman-teman. Ini sih hidup di dunia ini nggak akan terulang. Sekarang tanggal 29 Januari jam 6.23, tahun 2025. Demi Allah nggak akan terulang, teman-teman. Nggak akan terulang. Besok tanggalnya udah beda lagi, gitu ya. Momennya pasti udah beda lagi. Dan di sekeliling kita itu ada orang-orang yang perlu kita jaga energinya. Jangan sampai kita mengeluarkan energi tidak baik yang membuat orang akhirnya memiliki luka batin, teman-teman. Ya, karena itu apa namanya ya? Kita ini walaupun diam, ya, walaupun diam, kita itu sebetulnya sedang bergerak. Bumi ini terus bergerak, teman-teman. Di sekeliling kita bergerak. Kit- Kemudian apa? Otak kita pun sebenarnya sedang terus bergerak, menangkap berbagai macam informasi, ya. Terus peredaran darah kita bergerak. Kemudian kita bagaimana? Jadi fitrahnya kita itu adalah makhluk yang bergerak. Nah, bergeraknya pastikan menggunakan ilmu, ya. Mantoriqan ilman yaltamisu fihi sahalallahu ilal jannah. Pastikan ilmu yang kita miliki itu adalah mengantarkan kita ke surga, teman-teman. Itu, ya. Surganya, Bun, misalnya nih, saya udah mengenal Magnet Rizky, Bun, tapi kok saya belum bisa merasakan keajaiban ya, Bun. Nah, berarti pelajaran dari Allah belum selesai. Ya, teman-teman, Allah itu saya saya awalnya PNS ya, teman-temannya. Saya seorang ASN ya di instansi pemerintah yang apa namanya di bawah langsung presiden ya, yang berwenang untuk mengawasi jalannya pemerintahan itu selama 16 tahun. Yang saya cari bukan kesalahan, bukan. Yang saya pelajari adalah ini apa namanya mempelajari sistem gitu ya. Dan tubuh kita itu adalah sebuah sistem. Oke, terima kasih Bu Eka. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Eka, bagaimana menyembuhkan luka batin Bunda? Padahal diri kita sudah berusaha dengan penuh hati untuk bisa mengikhlaskan hati yang terluka itu terkadang suka timbul tenggelam. Masya Allah, dahsyat Bu Eka, semangat. Ya. Bagus pertanyaannya Bu Eka. Saya yakin pertanyaan Bu Eka ini mewakili pertanyaan banyak bunda-bunda yang lainnya ya gitu. Bahkan ayah pun laki-laki pun tidak tidak bisa menjamin bahwa dia tidak memiliki luka batin ya. Karena kita ini fitrahnya manusia ini memiliki kolbu, memiliki perasaan gitu ya gitu. Jadi luka batin itu memang dimiliki oleh manusia postmodern era abad ini ya yang ya kurang lebih 90% lah bisa bisa dibilang 98% rata-rata manusia memiliki luka batin teman-teman ya. Bagaimana menyembuhkan luka batin? Nah, caranya adalah kita harus tahu dulu di mana letak luka batinnya. Kemudian eh, apa yang menyebabkan luka batin tersebut ya. Dan nanti kita harus rilis. Nah, di Magnet Rizky ada cara yang cepat gitu. Kalau ngomongin pakai psikolog ya, punten di sini mungkin ada psikolog ya. Eh, Kenapa tadi saya bahwa kita itu hidup di era canggih, ilmu pengetahuan tadi saya belum selesai ya mengenai biologi, fisika, kimia, dan sekarang itu ada namanya cognitive science. Cognitive science itu berbicara tentang jiwa. Ya, nah di cognitive science itu pastinya akan berbicara mengenai eh, jiwa itu kan luka batin itu kan adanya di jiwa ya teman-teman ya gitu. Jadi ada cara cepat yang tidak terlalu banyak teori ya, yang langsung praktek ya. Kalau teman-teman langsung praktek, insya Allah luka batin teman-teman sembuh
sembuh, teman-teman. Itu. Padahal diri kita sudah berusaha dengan penuh hati. Iya betul Bu Eka. Saya juga sebelum mengenal Margaret Rizky, saya merasa menjadi orang yang paling benar lah ya. Gitu. Saya merasa tidak pernah menyakiti orang lain. Saya tuh orangnya nggak suka gibah gitu. Saya tuh orangnya kalau dikasih tugas ya lurus-lurus aja gitu ya, nggak pernah belok-belok gitu loh. Orangnya menurut saya ya orangnya saya tulus gitu loh. Dengan siapapun bekerja saya akan objektif. Saya tuh orangnya nggak akan terpengaruh dengan orang lain. Misalnya orang lain berbicara bahwa si A ini jelek loh Bu Ria begini begini begini. Saya nggak percaya teman-teman. Saya bukan orang yang percaya. Kalau orang ngomongin orang bagus saya percaya, tapi kalau orang ngomongin tentang orang lain yang tentang ketidakbaikan saya tidak akan percaya itu. Tapi ternyata teman-teman ada yang perlu diperbaiki. Nah, yang perlu diperbaikinya di mana teman-teman? Nah, mungkin teman-teman tahu ya bahwa untuk memperbaiki nasib, memperbaiki kehidupan itu adalah kita harus memperbaiki tindakan. Nah, selama ini sebelum mengenal Margaret Rizky, tindakan yang diperbaiki itu hanya tindakan yang terlihat oleh mata. Memperbaiki kebiasaan sehari-hari, misalnya bangun pagi, ya, kemudian apa namanya membaca buku, gitu kan, gitu. Nah, apa jadinya kalau misalnya kita orang tua membangunkan pagi anak-anak itu dengan memaksa. Nah, itu membuat anak-anak memiliki luka batin lagi, teman-teman. Itu. Jadi, khas yang di Magnet Rizky itu apa? Tidak hanya memperbaiki dunia nyata, tapi kita harus memperbaiki dunia kuantum, teman-teman. Ya. Jadi, kita ini adalah manusia yang hidup di dunia, di dua dunia, ya di dua dunia, bukan amfibi ya, bukan amfibi, tapi dua dunia yaitu dunia nyata dan dunia kuantum. Itu teman-teman ya. Masya Allah, saya tidak ingat ya tadi terlalu asik ya, karena ini saya lagi di rumah Ade, mau ada acara, jadi agak ini. Yuk kita bareng-bareng, kita teman-teman kita membuka dengan suratul Fatihah dulu ya teman-teman ya. Nggak apa-apa di tengah-tengah ya ke untuk semua guru-guru kita Pak Nasrullah ya para CTMR dan seluruh orang-orang para pengamal ilmu Magnet Rizki dan para ulama di sekeliling kita ya karena ilmu Magnet Rizki ini harus melekat dengan para ustadz, ustadzah, ulama, alim ulama yang di sekitar teman-teman ya juga dengan orang tua kita dengan tetangga kita ya. Eh, Semoga Allah memuliakan, membahagiakan mereka semuanya. Ala kulli niyatin shalihah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan ya teman-teman, hadiah Al-Fatihah ini boleh sambil matanya ditutup ya. Hadiah Al-Fatihah ini kita sebarkan ke seluruh alam sambil masuk ke dalam tubuh kita, jantung kita, peredaran darah kita masuk ke semua, ke otak kita, ke mata kita, telinga kita, masuk semua ke jantung kita ya. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, gitu. Eh, Teman-teman ya. Jadi eh, kembali ke luka batin tadi, kita sudah berusaha dengan penuh hati. Kenapa berusahanya itu karena nggak pakai ilmu. Ya, seperti yang sudah kita bahas-bahas sebelumnya, ya. Jadi pertemuan ini adalah rangkaian dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, ya teman-teman. Bahwa kita ini adalah orang yang beragama Islam. Apa bedanya Islam dengan agama yang lain? Agama yang lain itu hanya kendaraan, sedangkan Islam itu kendaraan plus jalan.
Nah, untuk kita bisa mengendarai kendaraan dan berada di jalan supaya jalannya nggak muter-muter, ya kan? Dan jalannya supaya bisa lurus langsung makceleng gitu, kita perlu ilmu. Nah, salah satunya itu adalah ilmu magnet rizki ini, teman-teman. Supaya kita tidak menghabiskan energi, kita nggak muter-muter. Kebayang teman-teman kita mau ke Surabaya, tapi ke Bandung dulu gitu loh, ke Garut. Aduh, lewatnya eh, apa? Habis ke Garut, malah ke Tegal. Dari Tegal, malah ke Cirebon, malah balik lagi gitu, gitu. Malah ke Cikampek lagi gitu. Gitu. Enaknya kan ke Surabaya itu kan langsung aja kalau memang tujuan kita Surabaya, udah langsung aja jalan tol gitu ya. Jadi, nah kita perlu menemukan jalan tol menuju keajaiban gitu. Ya, jadi perlu apa dengan ilmu? Mantorikon ilman yaltamisu fihi sahalallahu ilal jannah. Nah, semoga ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu yang mengajak kita ke surga, gitu ya. Penuh hati untuk bisa mengikhlaskan hati yang terluka. Nah, apa itu ikhlas? Nah, nanti kita bahas besok ya di Maghrib Rizki. Intinya gampangnya saya kasih spill ya. Perbedaan ikhlas dan ridho. Boleh teman-teman bantu saya apa bedanya ikhlas dan ridho? Tulis di chat. Sambil saya melanjutkan pembahasan itu ya. Hati yang terluka itu yang terkadang suka timbul tenggelam. Kenapa masih timbul tenggelam? Karena masih belum dibuang. Perlu itu kita buang teman-teman ya. Seperti kita sedang melakukan perjalanan, sebaiknya bawalah yang tidak mm, kita tidak perlu membawa yang tidak penting gitu ya. Luka batin itu sesuatu hal yang tidak penting. Halo, eh ini tolong teman-teman silakan di chat ya apa bedanya ikhlas dan ridho. Saya menunggu respon dari teman-teman. Haha, oke. Baik, eh, bedanya ikhlas dan ridho itu adalah ikhlas itu adalah rela melakukan. Oke, ikhlas menerima apa adanya, ridho menerima dengan kehendak Allah. Eh, jadi ini, ridho itu menerima, ikhlas itu misalnya, eh, Bu Eka mau sedekah 100 miliar. Ikhlas ya, Bu. Nah, ada sesuatu, du, ada sesuatu yang kita lakukan, itulah ikhlas. Ikhlas memberi dan menerima karena hati yang baik, ridho melakukan kebaikan semata mengharap cinta Allah. Ikhlas ada di kita, ridho dari Allah. Ya. Gini, jadi ini mengenai pekerjaan ya, gitu. Ikhlas itu adalah kita melakukan, ya, misalkan melakukan sedekah atau seorang bapak yang bekerja mencari maisha ya, menemukan penghasilan, itu ikhlas. Ada yang kita lakukan, ya, itu ikhlas. Tapi kalau ridho, itu kita rela menerima, itu. Ya, ridho menerima semua ketetapan Allah baik dan tidak baik semua. Itu. Ya, jadi eh, apa namanya? Terima kasih Bu Eka, Bu Baby, Pak Agung, Bu Bunda Nada ya. Ini yang tidak tepat nih. Kita merasa sudah. Seseorang yang merasa sudah ikhlas, itu dia merasa sudah, teman-teman. Saya ikhlas, Bu, diginiin. Harusnya jangan begitu. Harusnya saya ridho, Bu. Paham nggak? Misalnya nih, misalnya orang tua yang merasa sudah ikhlas dari kita, ridho itu izinnya. Semua itu izinnya. Tidak ada yang dari kita. La haula wala quwata illa billah. Itu ya. Jadi saya garis bawahi ya teman-teman, ikhlas itu dan ridho itu sesuatu hal yang mirip ya. Miripnya itu sama-sama menerima dengan legowo
tidak ada luka batin, punya bersih semuanya, ya. Bedanya ikhlas itu sudah melakukan, sedangkan ridho itu seperti kita dikasih imbalan gitu loh, Bu, teman-teman. Dikasih imbalan oleh Allah. Misalnya Pak, Pak Agung atau teman-teman ya sudah bekerja, banting tulang, peras keringat, pulang pergi, berangkat punggung pegel-pegel gitu kan. Kemudian potong pajak. Nah, itu itu ridho nggak penghasilan kita dipotong pajak? Itu. Sementara kita sudah bekerja. Nah, bekerja ini, bekerja ini itu adalah ikhlasnya. Jadi ada sesuatu yang kita lakukan. Jadi kalau ikhlas itu kita gampangnya kita memberi, melakukan, kita aktif ya. Kalau ridho itu kita menerima. Jadi ikhlas ridho itu adalah satu kesatuan. Sama seperti mata uang, sama seperti yang kita bahas kemarin mengenai iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa mengaku orang beriman, tapi kalau amal solehnya begitu-begitu aja, nggak ada bertambah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Kenapa? Bukan karena iman kita lagi turun, akhirnya amal soleh kita tidak tidak naik, bukan. Justru kalau kita pengen iman kita naik, amal solehnya ditambahin, begitu, ya. Ibadahnya kudu ditambahin, kudu dipaksa tuh teman-teman. Ibadahnya ditambahin supaya iman kita tetap stabil gitu. Jadi kita itu adalah mengikuti dari amal soleh perbuatan kita gitu ya. Begitu juga dengan tadi sabar dan syukur. Sabar dan syukur itu adalah satu kesatuan, teman-teman. Ya, kita tidak bisa disebut sabar kalau kita tidak muncul rasa syukur. Ya, dan kunci dari sabar itu adalah hasilnya adalah pasti kita menjadi orang yang bersyukur. Gitu. Jadi kalau kita masih sabar tapi masih ngegrundel, nah itu berarti belum sabar. Sabar itu sampai sampai misalnya sabar ya Bu gitu. Iya, saya udah sabar. Saya kurang apa lagi sih Bu? Ya kan? Saya udah melakukan ini itu. Nah itu berarti belum sabar karena belum happy, karena belum muncul rasa syukurnya, gitu. Ya, jadi sabar dan syukur itu adalah satu kesatuan. Kalau kita tidak kalau tidak menemukan gimana caranya cara sabar, ya udah tingkatin aja rasa syukurnya. Gimana caranya? Nah, ini di ilmu Magnet Rizki ini, teman-teman. Teman-teman akan menemukan seperti buku panduan sehari-hari supaya tetap sabar dan syukur. Itu, teman-teman. Ya. Nah, begitu juga ikhlas dan ridho. Ridho dan ikhlas itu adalah satu kesatuan. Kira-kira mana dulu, teman-teman? Ridho dulu atau ikhlas dulu? Boleh di itu di di dijawab di chat teman-teman atau ditulis juga atau di speak juga boleh dinyalakan itunya. Menurut teman-teman kira-kira ridho, betul Bunda Nada, ridho dulu ya, ridho dulu baru kita bisa ikhlas. Bunda ridho nggak dengan eh, semua orang yang sudah Bunda lakukan? Ini tadi karena yang bertanya Bu Eka ya itu, Bunda Eka ridho nggak menerima menerima perlakuan orang-orang terhadap Bunda. Anggap tadi luka batin karena seseorang ya. Nanti kalau di Magnet Rizky ada tuh sholat taubat gitu. Oh Bun, orang yang melakukan kesalahan kok saya yang sholat taubat? Iya, begitu. Karena di Magnet Rizky itu apa yang terjadi di luar itu adalah skenario Allah ya. Dan yang perlu kita perbaiki dan skenario Allah itu ya, silakan Pak Agung. Masya Allah, barakallah Pak Agung. Apa yang Pak Agung lakukan itu adalah merawat terumbu karang. Ya, niatkan untuk memuliakan, membahagiakan keluarga Pak Agung. Iya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah mengenal Magnet Rizky, kita tetap kok menjadi orang yang seperti kemarin. Rutinitas kita tetap.
rutinitas kita ya tetap bekerja, tetap rutinitas manusia sebagaimana mestinya ya, bukan bukan berarti nantinya apa namanya pakai ilmu laduni gitu. Ya boleh kalau kalau sudah pakai izin Allah itu bisa ya. Tapi Allah pun tidak membedakan teman-teman, tidak membedakan ya. Kemarin kan ngebahas tasawuf ya bersama Bunda Bibi ya, gitu. Tidak membedakan berarti apa orang-orang yang iba gini. Oh berarti kalau hukum ada manusia yang pakai hukum asbab sama ada manusia, aduh masya Allah, saya bahasanya itu apa ya dalam ilmu tasawuf itu. Hmm, tidak berarti orang yang melakukan berdasarkan hukum asbab itu tidak lebih mulia gitu teman-teman. Itu ya. Gampangnya gini deh. Ada percakapan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik gitu kan. Dua orang ini sama-sama mulia gitu. Ya, yang satu eh, nanti Imam Syafi'i itu bekerja ya keluar, kemudian beliau membawakan buah-buahan untuk Imam Malik ya kan. Jadi gampangnya tuh gini, kata Imam Malik, "Nah, rezeki itu datang dengan sendirinya gitu. Terus kata Imam Syafi'i, enggak, kita harus berusaha gitu. Nah, ini adalah percakapan dari dua orang yang sama-sama mulia teman-teman ya gitu. Kalau kita sudah mengenal magnet rizki, dua-duanya tetap bisa dilakukan ya dengan tujuan adalah memuliakan, membahagiakan orang lain. Karena rezeki kita itu ada di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Jadi misalkan kita ke pasar, niatnya jangan cuma tujuannya ke pasar atau ke mall. Tujuannya cuma beli itu atau ke mall kan adem ya. Orang Indonesia kan rekreasinya ke mall gitu. Anak-anak kadang-kadang pengen ke Alfa itu karena pengen ngerasain ademnya gitu kan. Gitu. Jadi jangan cuma itu teman-teman ya. Jangan cuma itu. Walaupun teman-teman nanti jajan ke tetangga ataupun beli orang lewat ya, orang lewat itu apa? Orang jualan cilok ya atau orang jualan gorengan. Kondisinya memang kita sedang perutnya memang membutuhkan, sedang lapar ya. Tapi selalu niatkan untuk memuliakan, membahagiakan beliau. Itu. Itu yang energi yang penting terus kita bawa, teman-teman. Walaupun kita butuh, tetap dunia kuantum ya. Dunia kuantum itu mulai dari pikiran, perasaan dan spiritual kita itu harus celeng kepada Allah transaksinya, kepada Allah dan Rasulnya dan kepada sesama manusia itu adalah tujuannya adalah untuk memuliakan, membahagiakan. Ya. Walaupun qadarullah kondisinya kita sedang butuh ya, tetap teman-teman tetap jaga niat itu ya supaya untuk memuliakan, membahagiakan. Jadi nanti Masya Allah tuh, balasan dari Allah berlipat-lipat. Nah itu yang akan membuat rezeki kita nanti bertambah lagi, mendekat lagi, seperti yang kata Imam Malik katakan gitu ya. Oh ya, makom asbab sama makom apa gitu ya, gitu. Jadi intinya teman-teman apa namanya, setelah kita mengenal magnet rizki itu dunia kuantum kita makin lebih bagus ya. Dunia kuantum kita itu hidup di dua dunia ya, dunia nyata dan dunia kuantum. Nah, keajaiban itu ada terjadi di dunia kuantum, teman-teman. Ya, eh para para apa namanya, para para pakar juga itu dengan adanya. Jadi fisika, ada namanya fisika kuantum ya teman-teman. Fisika kuantum itu dulu era Newton ya, era bukan era Newton, era siapa ya? Masya Allah. Ada salah satu ilmuwan yang menolak dunia kuantum gitu loh, gitu loh. Tapi sebetulnya para ulama itu sudah membahas mengenai dunia kuantum, teman-teman. Saya tanya ke teman-teman ya, iman dulu atau sains dulu? Iman itu dulu atau ilmu pengetahuan dulu? Kalau sekarang kan orang maraknya kan masuk logis enggak, masuk logika enggak ya. Segala sesuatu disayangkan gitu kan. Jangan sampai hoax, jangan sampai dogma. Saya tanya ke teman-teman, iman dulu atau
Sains dulu. Ya, betul, iman dulu. Iman itu lahir template dengan manusia lahir itu sudah Allah berikan fitrah keimanan. Ya, itu. Nah, nanti eh, ini hidup di manusia era postmodern yang penuh dengan kritis yang akan selalu menanyakan data, teman-teman. Ya, yang akan selalu menanyakan data. Mana datanya? Mana buktinya? Mana buktinya Allah itu ada? Mana buktinya Allah itu maha baik? Ya, kalau Allah maha baik, kenapa harus ada neraka? Kalau Allah maha baik, kenapa kita masih dihukum di dunia? Gitu. Itu nanti kita tahu. Ini manusia-manusia zaman akhir itu seperti itu, teman-teman ya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu, ya, pertanyaan-pertanyaan itu memang secara fitrah muncul dari pikiran mereka, muncul, ya. Semoga, semoga munculnya itu memang dari hati nurani yang paling dalam, ya, untuk memang mereka sedang mencari kebenaran gitu. Makanya kita insan MR itu harus selalu positive thinking, ya, positive thinking, rangkul mereka dan terangkan ajarkan gitu. Ya, lebih enak lagi kalau teman-teman ajak masuk tuh belajar Magnet Rizky. Itu karena itu kurikulumnya luar biasa, teman-teman. Ya, ibaratnya kita sekolah formal aja eh, SD 6 tahun, SMP, SMA 6 tahun plus tambah kuliah ya, kurang lebih juga ya 5 tahun, 17 tahun ya, ada juga yang sudah S2. Mengajarkan kita ajaib nggak? Enggak, teman-teman. Tidak mengajarkan kita ajaib. Terus apakah menjamin rezeki kita? Tidak, teman-teman. Itu. Nah, ini jadi ilmu magnet rezeki itu ya ilmu yang sangat murah karena nanti akan mengembalikan kita sesuai dengan fitrahnya. Ya, ibarat robot ya, ibarat robot, teman-teman tuh sudah menjadi robot yang sesuai dengan fungsinya belum? Ini anggap nih teman-teman kita ini robot buatan Allah lah ya gitu. Kita ini sudah menjadi robot yang sesuai dengan fungsinya belum? Jangan-jangan kita ini menjadi robot usang yang teronggok di pojokan, yang hampir dibuang gitu loh teman-teman. Naudzubillah min dzalik. Jangan seperti itu. Nah, ilmu magnet rizki itu adalah menghidupkan lagi robot ini sesuai dengan fitrahnya sehingga menemukan tombol. Sekali dipencet tombolnya, langsung robot itu bangun, ya, kemudian dia melakukan sesuatu hal yang bermanfaat, ya, sehingga robot ini merasa semakin bertambah value-nya dan semakin pede, gitu, gitu, itu teman-teman, ya, ya. Jadi betul iman dulu, ya, dan kita di luaran sana, ya, di luaran sana itu orang akan mencari iman mana yang benar-benar murni iman tanpa rekayasa. Ya, nanti diperkirakan tahun 2050 mungkin ya nanti Islam itu akan semakin banyak saat ini. Jadi sekarang ini orang untuk mencari iman. Jadi iman itu kan memang kebutuhan manusia ya dibanding ilmu pengetahuan. Manusia itu sebetulnya lebih butuh iman dulu gitu dibanding ilmu pengetahuan. Tapi kita juga tidak boleh memisahkan iman dan ilmu pengetahuan. Itu namanya dikotomi. Islam tidak mengajarkan seperti itu, teman-teman. Islam, kemunduran Islam, kenapa Islam belum menjadi rahmatan lil alamin? Karena kita memisahkan mana iman, mana ilmu pengetahuan. Itu. Kita harus menjadi, karena kita hidup di dunia untuk bermuamalah, kita perlu ilmu pengetahuan, teman-teman. Itu. Ya, jadi itu adalah lagi-lagi satu kesatuan. Nah, ilmu pengetahuan itu kan amal soleh kan, gitu. Jadi iman dan amal soleh, ilmu pengetahuan itu kan akan melahirkan amal soleh. Bukankah ini yang menciptakan Zoom, ya, walaupun mereka belum beragama Islam, tapi mereka banyak melakukan amal soleh, amal kebaikan. Makanya Allah dikasih bayaran itu. Dan dan sebetulnya kenapa Allah mau memberikan bayaran kepada mereka? Karena Zoom ini bermanfaat untuk orang beriman, teman-teman. Gitu. Kenapa?
Karena kalau udah ngomongin orang beriman, itu Allah, manusia itu yang diajak berbisnis itu hanya orang beriman. Ya, semoga kita adalah layak ya teman-teman ya menjadi orang-orang beriman yang diakui oleh Allah dan Allah mengajak untuk berbisnis. Allah pun banyak memanggil orang-orang beriman untuk taubat ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, Magnet Rizky juga mengajak ke sana gitu. Jadi taubat itu adalah artinya come back home. Ayo berdekatlah kepada saya, hai orang-orang beriman. Kamu itu mitranya saya. Ayo ngumpul-ngumpul di sini, gitu kata Allah, gitu ya, gitu. Jadi selama Facebook itu bermanfaat untuk orang beriman, pasti dikasih bayaran mereka sama Allah, itu ya, sama Zoom, YouTube semuanya, gitu ya. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi betul. Ilmu MR seperti makanan instan yang perlu sedikit diolah. Alhamdulillah terima kasih panas dan iya sama betul Bunda Nada. Bunda Nada tinggal di mana ya? Sudah belajar MR di mana Bunda Nada? Boleh spill Bunda? Jadi makanan instannya makanan yang sehat ya ini. Jangan teransumsi seperti sekarang kan makanan instan itu makanan yang tidak sehat ya. Makanan instannya itu makanan instan yang sehat gitu, yang ya, seperti kita menemukan buku saku. Kalau saya bilangnya bukan makanan ya, buku saku, buku panduan, SOP. SOP, what should I do? Apa yang perlu saya lakukan saat ini supaya tidak apa namanya tidak apa namanya tidak melukai orang lain gitu ya. Karena kita sedang berada di kendaraan dan jalan keselamatan. Oh iya iya, oh ya siap Bu Eli. Terima kasih Bu Eli. Barakallah. Mohon izin ya Bu Eli, saya kasih koreksi buku saku aja Bu Eli. Jangan makanan instan. Ya lebih enak buku saku, panduan hidup gitu ya. Itu. Kalau makanan instan, ya kalau eh, kesannya pokoknya kurang, mindsetnya kurang oke lah ya gitu ya. Itu mohon izin ya Bu Eli. Gitu. Eh, panduan, buku saku untuk kita bisa praktekkan sehari-hari. Kalau makanan Islam instan nggak bisa kita praktekkan. Makan selesai sudah habis kebuang gitu kan. Tapi ini perlu kita praktekkan sehari-hari. Prakteknya kalau belum sempurna nggak apa-apa. Yang penting kita sudah tahu rule-nya itu ya. Naik level terus ibaratnya pelajaran IPA-nya kan nggak semua langsung kita bisa menguasai pelajaran IPA semuanya gitu kan. Itu silahkan nanti teman-teman mempraktekkan yang penting terus dipraktekkan karena magnet Rizki ini adalah ilmu praktek teman-teman, ilmu praktek sehingga nanti teman-teman menurut teman-teman nih teman-teman saat ini silahkan dijawab juga besi atau magnet. Silahkan dijawab ya. Apa bedanya, apa persamaannya? Besi dan magnet itu sama-sama besi. Bedanya kalau besi itu tidak bisa menarik, sedangkan magnet itu bisa menarik. Nah, nanti teman-teman eh, apa namanya? Ya, amin, amin. Insya Allah ya, Bunda Eka menjadi magnet ya, Bun. Nanti Bunda Eka juga udah siap ikut ilmu magnetnya nih, ilmu magnet Rizki. Ya, supaya kita benar-benar menjadi magnet bagi rezeki kita. Karena rezeki kita itu adalah ciptaan Allah yang sudah siap mendekat kepada kita. Begitu ya. Jadi iman dulu ya sebelum ilmu pengetahuan dan kita magnet rezeki itu adalah ilmu pengetahuan tentang iman. Iman iman yang melekat dengan ilmu pengetahuan. Karena perlu dipraktekkan sehari-hari yang dan berefek terhadap kesehatan, keuangan, ya, terhadap keluarga itu sangat-sangat berefek.
Dan ilmu magnet Rizki ini akan membuat teman-teman menjadi semakin cerdas. Menjadi semakin cerdas. Artinya cerdas ini adalah, yaitu yang saya bilang tadi, menjadi robot yang berfungsi kembali sesuai dengan fungsinya. Itu yang dirasakan oleh Bu Eni. Jadi seperti merasa dicas, ya robotnya udah kehabisan baterai kemarin kan, gitu. Merasa dicas dan merasa, oh iya, seharusnya saya harus kemana, gitu teman-teman. Ya, Alhamdulillah. Saya Khairia CTMR ya teman-teman. Silakan dipanggil. em, Biasanya teman-teman manggilnya Mbak Ria. Apa itu CTMR? CTMR itu adalah Certified Trainer Magnet Rizky ya. Jadi Pak Nas ini membuat kurikulum Magnet Rizky ini terbuka. Silahkan bagi orang-orang yang berkomitmen, berdedikasi untuk menyebarkan keajaiban. Yuk teman-teman ikut menjadi seorang CTMR ya. Dan seorang CTMR itu bukan orang yang bebas dari dosa. Kita bukan orang-orang mulia, ya. Kita bukan, aduh, bukan nabi, rasul, bukan ulama, bukan ustadzah juga bukan, teman-teman ya. Perlu digarisbawahi ya. ZMR itu adalah manusia pendosa yang sedang terus bertobat. Itu teman-teman. Jadi sama seperti eh, manusia pada umumnya. ZMR itu adalah manusia pendosa yang sedang terus bertobat, teman-teman. Itu. Insya Allah, Bu Eli sudah ikut THMR trainingnya, ya. Karena ini materinya itu lebih dahsyat kalau ikut yang training yang kedua, spiritual meter, gitu ya. Nanti di situ teman-teman dapat ini apa namanya? Ini training yang paling murah, teman-teman. Saya sudah pernah ikut training di luar sana banyak sekali. Ada yang bayar jutaan, puluhan juta, juta pun saya bayar ya teman-teman. Tapi saya tidak menemukan, saya hanya bisa menemukan tools kendaraan. Tapi saya tidak bisa menemukan jalan. Jalan yang seperti apa? Jalan akidah teman-teman. Akoda. Akidah itu berefek ke akhlak. Akidah dan sama seperti iman dan amal soleh, akidah dan akhlak juga satu kesatuan, teman-teman, ya. Gitu. Kenapa Islam belum rahmatan lil alamin? Karena akuin saja kalau akhlak kita itu belum baik, teman-teman. Kita yang ngaku orang Islam itu akhlaknya belum baik. Padahal orang di luaran sana itu menunggu cermin akhlak dari kita. Masya Allah, tabarakallah. Saya ketemu dengan beberapa orang ya, Chinese ya, eh, waktu masuk ke Indonesia ini katanya, yang awalnya kan agamanya kan Konghucu ya. Saya milih apa ya agama saya katanya, agama yang mirip nenek moyang mereka. Dan mereka juga melihat kelakuan sehari-hari orang kita gitu. Nah, dia katanya dia melihat, saya belum melihat tuh akhlak yang bagus dari Islam gitu. Jadi maksudnya belum 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 kita itu belum berhasil memuliakan mereka lah ya, belum berhasil memuliakan membahagiakan mereka. Akhirnya mereka ya memilihnya kalau nggak, kalau Konghucu kan baru-baru ini ya diakui di Indonesia ya, dulu milihnya Buddha begitu, kalau nggak Buddha ya Kristen gitu. Islam mereka tidak tertarik. Tapi kalau mereka sekali mereka tertarik dengan Islam, hidayah Allah datang, udah dahsyat seperti Pak Yusuf Hamka begitu ya. Alhamdulillah, sudah jam 7 lewat, teman-teman. Ada yang perlu ditanyakan, teman-teman, mangga, ya. Insya Allah nanti Bu Eka mendapatkan panduannya ya, Bu Eka. Investasi terbaik itu adalah investasi terhadap diri kita sendiri, teman-teman. Karena aset terbaik itu adalah diri kita. Bukan rumah, bukan emas. Itu betul, rumah, emas itu aset. Tapi kalau kitanya tidak diperbaiki, teman-teman, waduh, itu tidak bisa, tidak bisa. Jadi aset terbaik itu adalah diri kita. Menyiapkan mulai ngisi dari mana? Mengisi dada ke atas. Ya. Jangan cuma perut ke bawah yang diisi, tapi dada ke atas. Ya. Dan
dada ke atas itu ya tadi ilmu, iman, amal soleh ya. Tadi kemarin-kemarin kita sudah bahas nih mengenai apa itu dunia kuantum sudah dibahas nih di pertemuan sebelumnya teman-teman. Itu bahwa otak kita mengeluarkan sinyal, jantung kita juga mengeluarkan sinyal gitu ya. Makanya satu sama terhubung kita bisa narik rezeki teman-teman melalui memperbaiki sinyal kita. Sinyal yang ada di otak dan sinyal yang ada di jantung, teman. Bagaimana caranya? Nah, itu besok dibahas teman-teman ya. Di Insya Allah saya melakukan di tanggal 8 ya di Setu Tangsel di Hotel Ramada itu. Semoga ilmu ini bisa terus dipraktekkan oleh teman-teman ya karena saya sudah berkomitmen setelah saya keluar dari kondisi yang begitu nyaman. Saya juga setelah dari ASN saya pegawai migas ya teman-teman, pegawai migas dengan gajinya yang lumayan besar ya. Tapi saya merasa saya pengen banyak melakukan edukasi keluar. Saya merasa ingin ya semoga ini adalah panggilan dari Allah ya, karena Allah pun eh, terus mendidik kita. Sebenarnya ketika kita diberikan persoalan, pindah Bu, pindah Bu Eni, pindah ke Hotel Ramada Bu Eni, itu ya, tidak di teras Tangsel. Apa namanya? Saya tanya ke teman-teman, eh, ada satu ayat Quran yang intinya merupakan magnet, tapi saya lupa surat apa dan ayat berapa. Oh, landasan magnet rizki itu ada di pertama ada di Quran surat Nur ayat 55 ya, bahwa Allah menciptakan bumi dan seisinya itu warisan untuk orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh itu dikasih warisan begitu banyak sama Allah. Ya, bumi dan seisinya itu adalah warisan dari Allah untuk orang-orang soleh. Surat Nur ayat 55. Kemudian surat Al-Anbiya ayat 105. Bahwa Allah akan memberikan kalian kekuasaan dan kejayaan ya seperti orang-orang beriman sebelum kamu. Itu Allah. Jadi Allah tuh di Quran itu eh, berbicara mengenai harta, berbicara mengenai warisan, berbicara mengenai kekuasaan dan kejayaan. Syarat sama seperti orang-orang beriman sebelum kamu. Jadi kalau kamu mau sukses dan berjaya, jadilah orang beriman. Itu Al-Anbiya ayat 105. Dan ayat ada di Quran surat At-Tolak. Wa may yattaqillaha wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gitu. Ya. Kalau kita beriman, eh, kalau kita beriman dan beramal soleh, maka semuanya akan kutanggung. Oh, Masya Allah, Barakallah, Bu. Ustazah Baby. Mangga, mangga, Bu. Ustazah. Ya. Nah, kalau saya baru menemukannya di Quran Surat Nun, perpaduan antara Surat Nur dan Al-Anbiya ayat 105. Ya, Al-Anbiya udah terstate tuh, harus beriman. Ya. Dan ada lagi Quran Surat Al-Baqarah. Ya. Iman itu ada pasangannya. Selain amal soleh, itu pasangannya adalah ilmu. Jadi kalau kita mau beriman, harus punya ilmu dan amal soleh tadi. Begitu ya. Dan Quran At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu janji Allah. Untuk orang-orang yang bertakwa, Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, Quran Surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro wa yursilis sama alaikum midroro wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo. Tuh, Allah ngomong mengenai harta di Quran surat Nuh gitu ya. Jadi kita ini diajarkan untuk memiliki harta. Gimana caranya? Kurikulum Allah itu udah lengkap teman-teman, nggak perlu mereka-reka, udah ikutin aja karena Islam itu adalah jalan, sudah lengkap gitu. Masya Allah. Kasih Bunda Baby, Barakallah. Bunda Caridem, Assalamualaikum. Waduh, kamana wae ya Bunda Caridem baru muncul ya. Eh, Gimana kita mendapatkan kun fayakunnya Allah? Weh. Kun fayakunnya Allah itu dengan cara yang namanya juga
Kunnya kan punya Allah, fayakunnya punya Allah. Keajaiban, keajaiban itu murni hakikat milik Allah, bukan milik kita, ya. Milik Allah, bukan milik kita, ya. Dan Allah suka-sukanya Allah mau ngasih kapan, asalkan tadi itu ada syaratnya, ya, ada syaratnya di tadi yang saya bahas dengan Bunda Bibi. Jadilah orang yang jadilah orang yang soleh, jadilah orang yang beriman, gitu ya, gitu. Kemudian jadilah orang yang bertakwa, ya, ceritanya seperti itu. Kalau tidak melalui ini, terus tapi Allah masih kasih harta, hati-hati dengan namanya istidraj, gitu ya. Istidraj, istidraj itu ya seperti Fir'aun tuh dikasih harta, 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 harta terus. Ya insya Allah di sini mah orang-orang baik, soleh-solehah semua ya gitu. Tapi perisai rezeki itu tipis-tipis Bunda, tipis-tipis. Jadi kalau kita pengen mendapatkan terus keajaiban ya, ya teman-teman ikuti kelas Magnet Rizky gitu ya. Bu Bunda Carida udah ikut kan SHMR THMR di Indramayu? Ini Bunda Caridom dari Indramayu nih teman-teman. Gitu. Ya, kita sebentar lagi selesai ya. Karena kita tadi mulai dari jam 6. Insya Allah kita komitmen cukup 1 jam saja supaya teman-teman bisa langsung memuliakan, membahagiakan keluarga teman-teman. Ya, gitu. Yuk, nanti eh, ini perlu 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 satu materi lagi nih, gitu. Bagaimana cara kita mendapatkan kun fayakunnya Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Eh, Silakan. Sepertinya sudah selesai ya waktunya ya teman-teman ya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kemuliaan, kebahagiaan selalu ya. Kita adalah makhluk ajaib ya. Allah itu ajaib, Rasulullah ajaib, malaikat itu ajaib. eh Semua ciptaan Allah itu ajaib ya. Seperti kita, apalagi kita adalah makhluk ajaib. Kita lihat kucing atau kita lihat apa namanya pohon-pohon yang berasal dari biji ternyata munculnya macam-macam. Bukankah itu keajaiban? Ya kan? Apalagi kita adalah berasal dari cairan yang hina, gitu kan? Cairan yang hina yang nggak ada manfaatnya, gitu. Nggak ada yang mau ngambil cairan tersebut, gitu. Tapi ternyata menjadi kita seperti ini. Dan pasti itu adalah demi keajaiban. Dan Allah menciptakan semuanya yang ada di langit dan bumi itu dalam rangka untuk kita manusia, teman-teman. Allah nggak butuh malaikat, Allah nggak butuh angin, Allah nggak butuh semuanya. Tapi Allah ingin membahagiakan kita. Malaikat itu diciptakan oleh Allah untuk kita, untuk menjaga kita, teman-teman. Itu ya. Jadi sayang sekali kalau teman-teman tidak mendapatkan ilmu keajaiban. Ya, semoga hidup kita yang sebentar ini ya di dunia kita bisa ajaib. Karena satu-satunya ladang nanti di akhirat itu ya di dunia ini, teman-teman. Ya, gitu. Nah, semoga kita semuanya mendapatkan keajaiban, mbi- mendapatkan ilmu, ilmu menuju ajaib. Ya, ilmu. Ya, tadi pasangan dari iman itu adalah ilmu dan amal soleh. Gitu, teman-teman ya. Ala kuli hal, saya mohon maaf. Nanti setelah ini langsung teman-teman nanti dikir pagi ya, dikir pagi, kemudian dikir pagi semoga teman-teman nanti sudah hafal, yang belum hafal silakan nanti teman-teman ikuti panduan dari suara Pak Nasrullah yang saya share di YouTube saya. Like and subscribe ya, komen boleh ya. Share boleh, Alhamdulillah semoga menjadi amal jariah. Kemudian apa namanya? Ikuti juga mengenai 5 surat Quran pilihan ya. Al-Waqiah, Ar-Rahman, Ar-Ra'du, Al-Muluk sama Yasin ya. Yang lainnya ada al-alnya, Yasin nggak ada alnya. Gitu. Insya Allah teman-teman menjadi lebih ajaib lagi ya insya Allah. Nanti rizkinya
sudah sudah jaminan dari Allah barang siapa berdekatan dengan Al-Quran, Allah akan muliakan dunia akhirat. Ya, gitu. Insya Allah teman-teman semuanya selalu berada dalam sehat, kemuliaan, dan kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Ala kulihal, sekali lagi saya mohon maaf. Ketemu lagi besok ya. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Terima Baby. kasih Ustazah. Sama-sama Bunda Baby Makasih. sayang. Bunda Yuli, Terima kasih. Bunda Caridem, Bunda Ya, Fatmaria, terima kasih. Bunda HM ini siapa nih? Ayo atau Bunda. Pak Agung Putra Negara, keren Pak. Dahsyat Pak. Ayo Pak, semangat Pak. Terima kasih Pak. Bunda Terima Eni, kasih. Bunda Yuli. Yulinya tadi ada dua ya. Kemudian Bunda Siti, Bunda Lina Made. Ya, si cantik nih dari Bugis. Saya sudah keliling karena saya sudah keliling dari Aceh sampai Papua. Jadi saya hafal nih. Kalau ini orang-orang apa Celebes ya, Kepulauan Sulawesi itu. Kemudian Bunda Nada Fauzian, Bunda Eli, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya Bunda Soleha. Semuanya ayat Bunda Soleha. Terima kasih. Barakallah. Warahmatullahi wabarakatuh.